Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Membahas mengenai asal muasal alam semesta selalu dapat menjadi topik yang menarik, karena disinilah kesesuaian antara agama dan ilmu pengetahuan diuji. Agama mungkin menyatakan, akan tetapi ilmu pengetahuan akan membuktikan. Setiap kitab suci mungkin menceritakan mengenai bagaimana penciptaan alam semesta. Karena dalam penciptaan alam semesta itulah semua yang berada di alam fana ini bermula, baik dimensi, ruang, maupun waktu. Ilmu pengetahuan saat ini sendiri belum dapat sepenuhnya mengungkapkan seluruh proses penciptaan alam semesta dengan bukti-bukti ilmiah. Akan tetapi, sudah banyak data mengenai alam semesta ini yang diyakini kebenarannya, disertai dengan bukti-bukti secara ilmiah. Seperti awal keberadaan alam semesta yang berasal dari ledakan besar atau Big Bang. Kemudian umur bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang pun telah dapat ditentukan dengan ilmu pengetahuan saat ini. Al-Quran dalam hal ini memuat banyak ayat mengenai penciptaan langit dan bumi. Di sini, Al-Quran, sebagaimana pula kitab suci lainnya yang diklaim berasal dari Tuhan yang maha sempurna dan maha tahu, harus mau mempertaruhkan dan mempertanggungjawabkan kebenarannya mengenai penciptaan alam semesta atau langit dan bumi dengan cara membandingkannya menggunakan data-data ilmu pengetahuan saat ini. Salah satu perbedaan antara data ilmu pengetahuan dengan kitab-kitab agama adalah masalah waktu penciptaan, di mana data ilmu pengetahuan menunjukkan alam semesta tercipta 13,5 miliar tahun yang lalu, dan bumi tercipta 4,5 miliar tahun yang lalu. Kitab-kitab agama merujuk penciptaan alam semesta dalam hitungan hari, termasuk pula dalam hal ini Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata ayyam dalam menerangkan penciptaan langit dan bumi. Sittati ayyam berarti 6 hari. Digunakan dalam 7 ayat Al-Quran berikut ini. Ketika dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada, 6 hari dibandingkan miliaran tahun, maka apakah Al-Quran dalam hal ini salah? Imani saja, wahyu selalu lebih benar daripada ilmu. Belum tentu ilmu pengetahuan benar. Mungkin bisa dijadikan alasan bagi sebagian orang yang mengedepankan wahyu. Al-Quran memang tidak ditujukan sebagai kitab ilmu pengetahuan, tetapi sebagai kitab petunjuk hidup. Adalah jawaban lain yang sering kita dengar. Ya, memang benar ilmu pengetahuan belum mengungkapkan keseluruhan proses penciptaan, tapi sudah dapat mengungkapkan umur alam semesta dan umur bumi, matahari, dan bulan, yang tentu saja berselisih tidak dalam hitungan hari. Jadi, apakah Al-Quran dalam hal ini salah? Untungnya Al-Quran memberikan petunjuk, mengindikasikan bahwa ayyam, jamak, yaum, atau tunggal apabila disebutkan dalam Al-Quran tidak harus berarti 24 jam. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam kaitannya dengan langit dan bumi, 1 hari bisa berarti berapapun menurut perhitungan kita. Oleh sebab itu, ayyam pada sittati ayyam dapat diterjemahkan sebagai 6 periode atau 6 masa. Wallahu a'lam. Mengapa Al-Quran tidak langsung mengatakan langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari, yang seharinya kadarnya sama dengan 2 miliar tahun menurut perhitunganmu misalnya? Pertama, tidak yakin kata miliar sudah dikenal pada zaman Nabi Muhammad di mana Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Allah membiarkan manusia yang menemukan sendiri 1 hari yang disebutkan itu kadarnya berapa tahun, sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Adapun lamanya tiap masa dalam masa tersebut bisa saja tidak sama satu sama lain, di mana tiap masa dibandingkan dengan masa yang lain lamanya menurut perhitungan manusia di bumi dapat berbeda-beda, ataupun dapat pula sama, akan tetapi relatif dari mana pengamatan masa atau waktu tersebut dilakukan. Wallahu a'lam. Yang pasti masa atau hari di sini tidak berarti 24 jam waktu bumi.
Masalah lain timbul dan menjadi pertanyaan ketika seseorang membaca surah Fussilat ayat 9 sampai 12. Keempat ayat di atas menceritakan mengenai penciptaan langit dan bumi dalam 8 masa. 2 masa penciptaan bumi, 4 masa pemberkahan bumi, 2 masa penciptaan langit, 2 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 8. Sementara di 7 ayat lainnya Allah menerangkan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di surah Fussilat 9 sampai 12 ini Allah mengatakan prosesnya adalah 2 tambah 4 tambah 2. Apakah Al-Quran salah? Kuncinya adalah pada ayat ke-10 surah Fussilat di atas. Terjemahan kata per kata dari ayat ke-10 tersebut adalah, dan Dia meletakkan baginya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan Dia memberkahinya dan menetapkan baginya rizkinya dalam 4 masa total bagi mereka yang bertanya. Perhatikan kata total yang merupakan terjemahan dari sawaan. Sawaan dalam bahasa Arab berarti menyamakan, sama dengan equal atau paralel. Orang yang hanya berpatokan pada terjemahan mungkin akan merasa bingung. Akan tetapi, Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa 4 masa itu adalah totalnya. Penggunaan kata sawaan dalam Al-Quran mengindikasikan bahwa proses pemberkahan dan pemberian rizki bagi bumi memakan waktu 2 masa. Yang apabila digabung dengan penciptaan bumi dari awal, masa paralel, total keseluruhannya adalah 4 masa. Sebagaimana kita mengatakan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hal ini juga mengindikasikan bahwa karena hal tersebut adalah total waktu keseluruhan. Secara paralel, proses penciptaan bumi dan pemberkahannya dalam 4 hari belum tentu berurutan. Merupakan satu paket, ya, tapi belum tentu satu paket tersebut dalam waktu yang berurutan. Karena Fussilat ayat 9 sampai 10 di sini sebetulnya berfokus pada penciptaan bumi dalam yang disebutkan di ayat ke-9. Jadi tidak ada pertentangan di sini. Semuanya tetap mengacu pada 6 masa penciptaan.